penghasilannya, saudara. Pegawai negeri pada kerja tiap bulan dipotongin pajak itu gaji, saudara. Dipotongin sama pajak, semua rela, semua ngasih. Tapi kenapa zakat yang hanya 2,5%, umat Islam bilang berat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian kalau kita bicara puasa, wah Islam berat puasa. Puasa bagi yang sehat kok. Yang sakit nggak wajib puasa. Yang sakitnya parah nggak mungkin sembuh, cukup bayar fidyah. Saudara yang udah terlalu tua, lanjut usia, nggak mampu untuk puasa, cukup bayar fidyah. Simple. Siapa bilang Islam ini berat, saudara? Enggak. Islam ini sahlun muyassar, saudara. Jadi yang nggak kuat puasa, sakit, saudara, diizinkan untuk tidak puasa. Mau kerja keras, saudara, yang dia nggak bisa puasa sambil kerja keras seperti kuli-kuli panggul di pelabuhan dari pagi sampai sore dia panggul itu, beras, tepung, segala macam berkarung-karung, saudara. Wah, hausnya luar biasa. Nggak apa-apa kok nggak puasa. Dia bisa qadha di waktu dia lagi libur, dia bisa qadha pada saat dia cuti, saudara. Bahkan kalau memang seumur hidupnya kerjanya begitu, nggak ada waktu istirahat sama sekali, dia boleh, nggak wajib puasa, bayar fidyahnya. Simple Islam, ringan, nggak ada tuh Islam berat ya. Lagi musafir, nggak wajib puasa. Oh lagi musafir kita aus di jalan ini repot kalau puasa, nggak wajib puasa. Silakan. Nah, jadi sekali lagi Islam ini agama yang sahlun muyassar, agama yang mudah dan sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji bagi yang mampu, yang punya duit, yang sehat walafiat, yang ada kesempatan. Yang nggak punya duit, yang sakit-sakitan, nggak mampu untuk haji, nggak wajib, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ya ada kewajiban-kewajiban dalam Islam, tapi ada rukhsah, ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah. Banyak sekali keringanan, ya ikhwah. Nah, itu membuktikan adanya keringanan dalam Islam, membuktikan Islam ini agama yang sahlun muyassar, agama yang enteng, agama yang gampang. Alhamdulillah. Oh jihad berat itu, jihad kan bagi yang mampu, bagi yang muda, bagi yang punya tenaga, bagi yang berani. Nah, bagi yang umurnya udah tua, tenaga nggak ada, bagi yang sakit-sakitan nggak wajib. Bahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan bahwa laki-laki yang tidak punya keberanian makruh ikut jihad, karena nanti kepengecutan dia akan mempengaruhi daripada keberanian pejuang yang lain. Nah, Siti Aisyah mengatakan kalau ada laki-laki yang penakut, yang dipaksa ikut jihad, dia tunggu di rumah, dia bantu dari segi lain. Simple Islam ini ya, Pak. Ya, dan nggak sampai di situ. Islam ini juga saudara nggak mengekang. Dan ada agama, kalau sudah kawin nggak boleh cerai seumur hidup. Sudah kawin nggak boleh cerai seumur hidup. Saudara, apapun yang terjadi kecuali mati. Kalau Islam nggak diikat kita. Kawin, kalau nggak cocok bisa. Simple, itu manusiawi. Sudah. Tapi kalau agama mewajibkan kawin, nggak boleh cerai seumur hidup. Wah berat, kalau dapat yang cocok, kalau nggak cocok, urut kering gitu. Oh, iya, tapi Islam cocok terusin. Nggak cocok, pisah baik-baik. Indah kan? Indah. Yang penting jangan mempermainkan perkawinan. Sudah, simple. Islam ini agama yang simple, sudah. Sangat manusiawi. Nah, udah gitu nggak sampai di situ. Islam ini saudara juga nggak memberatkan. Tokoh agamanya mau kawin boleh kawin, bahkan boleh kawin sampai 4. Tapi ada agama lain yang tokoh agamanya nggak boleh kawin. Seumur hidup nggak boleh kawin. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki, saudara. Kalau orang mati nggak dikasih kawin seumur hidup, stres semua. Jadi Islam ini indah. Agama yang mudah, yang enak, yang indah, manusiawi, sangat manusiawi. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah punya kebutuhan
biologis. Islam nggak larang. Kau punya kebutuhan biologis, maka penuhi. Tapi ada caranya, ada syaratnya. Jangan dilanggar. Subhanallah. Jadi agama Islam ini kalau kita teliti hukum-hukumnya semua indah. Bahkan dulu sebelum Islam datang, perempuan tuh nggak dapat warisan, nggak dapat sama sekali perempuan, saudara, nggak ada hak. Tapi begitu datang Islam, perempuan diberikan hak waris, saudara, diatur, saudara. Subhanallah. Jadi Islam ini kalau ada yang cerita, oh sekarang di zaman feminisme. Jadi memperjuangkan emansipasi wanita, telat baru bangun tidur ini. Islam sudah memperjuangkan feminisme, emansipasi wanita sejak Nabi membawa Islam. Karena sebelum Islam datang, perempuan itu tidak dapat warisan. Datang Islam diatur, nggak bisa, perempuan mesti dapat warisan. Bahkan anak perempuan itu nggak ada yang bisa menghalangi untuk dapat warisan. Pamannya nggak bisa menghalangi. Saudara, kakaknya, adiknya yang laki-laki nggak bisa menghalangi. Jadi bagaimana nggak mendukung emansipasi wanita, saudara? Yang tadinya perempuan direndahkan, diangkat oleh Islam. Nggak sampai di situ, tadi perempuan tuh dianggap nggak ada harganya, cuman makhluk kelas 2 untuk memuaskan kaum laki-laki. Dulu begitu, tapi begitu Islam datang, enggak. Bahkan sampai ada orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi mengatakan ummah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Masya Allah. Apa 3 kali ibumu? Jadi hak ibu untuk ditaati oleh anak 3 kali lebih kuat dibandingkan hak bapak, sudah. Ini artinya apa? Perempuan diangkat ke derajatnya. Angkat, saudara. Bahkan di zaman jahiliyah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, dan itu dianggap satu kebanggaan. Datang Islam, diharamkan itu, dan itu dianggap satu perbuatan yang sangat-sangat besar dosanya, saudara. Nah, jadi kalau sekarang cerita emansipasi, feminisme, mau mengangkat derajat perempuan, telat, nanti baru bangun tidur. Dari dulu Islam sudah memperjuangkan emansipasi wanita dari 14 abad yang lalu, bukan baru kemarin. Saudara, jangan sekarang sok tahu terus menyudut-nyudutin Islam, merasa mereka ini paling berjuang feminis. Kami memperjuangkan hak perempuan, seolah-olah paling hebat. Sebelum ente lahir 14 abad yang lalu, Nabi membawa Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang sangat mulia. Alhamdulillah. Saudara, waduh lagi diprotes ya, tapi itu bagian waris. Kenapa tuh anak perempuan kok bisa separuh anak laki-laki? Ya, kok perempuan dipinggirkan? Itu kan berarti tidak feminisme. Nah, kenapa hak-hak perempuan diabaikan? Nah, orang yang begini sok ngerti ilmu waris, padahal ngerti juga enggak. Pelajari ilmu waris. Siapa bilang laki-laki selalu lebih kuat dari perempuan? Dalam ilmu waris, saudara, kadang-kadang perempuan lebih kuat dari laki-laki. Contohnya, kakek dari ibu, bapaknya ibu nggak dapat warisan, tapi ibunya ibu dapat warisan. Berarti mana lebih kuat? Karena berkakek lebih kuat. Makanya kalau mau ngomong soal warisan, belajar dulu. Jangan sok ngomong ini Islam anti feminisme, anti perempuan, palu bumian. Ya, tapi bagaimana kok anak perempuan dengan saudaranya laki-laki 2:1? Saudara, kalau ngelihat syariat Islam itu secara utuh, jangan separuh-separuh, jangan secara parsial. Karena dalam suatu rumah tangga itu, kalau bapaknya meninggal, tanggung jawab rumah tangga itu diambil sama anak laki-laki, bukan anak perempuan. Makanya anak laki-laki dikasih 2 kali lipat daripada anak perempuan. Kenapa? Karena bagian laki-laki itu gunakan untuk biayai ibunya, biayai saudaranya, bayar listriknya, bayar rumahnya, bayar pajaknya. Sedangkan perempuan dapat separuhnya masuk kantong, nggak ada kewajiban. Nah, saya tanya, kalau laki dapat 2 kali lipat, tapi begini itu dia yang mesti bayar, habis nggak? Si perempuan begitu dapat masuk kantong, habis nggak? Adil. Jadi perempuan dikasih separuh laki-laki karena
laki-laki punya tanggung jawab yang dia harus lakukan. Cuma yang jadi persoalan saat ini, anak laki-laki kalau lagi bagi warisan paling galak, pakai golok, minta 2 kali lipat. Tapi giliran tanggung jawab lari. Ada nggak yang begitu? Ada apa banyak? Dapatnya paling banyak ke duit, tapi tanggung jawab dia nggak mau kerjain, dia lari. Nah ini yang salah bukan syariat Islam, yang salah makhluknya. Nah, kira-kira jelas gak? Kesian anak perempuan udah dapat warisan separuh, dia yang piara ibu. Ibunya dia yang piara, listrik dia yang bayar, yang belanja dia, ibunya dia yang cebokin, saudara. Dapat sedikit. Nah, fenomena semacam ini akhirnya orang salah paham. Dia bilang apa? Islam gak adil. Bukan Islam yang gak adil, itu makhluk yang gak adil. Jadi kalau makhluk yang gak adil, dia dosa. Jangan menyalahkan Islam. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi saudara, Islam itu indah, dia tahu ditanggung jawab. Saudara, oh perempuan, saudara, perempuan itu dengan laki-laki memang laki-laki lebih kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya Islam indah, perempuan gak wajib jihad. Yang wajib jihad lelaki, saudara. Gak ada perempuan wajib jihad. Jangan coba-coba perempuan untuk jihad, saudara. Itu bukan tugas perempuan, tugas laki. Beranak tugas perempuan. Nah, kan ada tugasnya, beranak juga berat perjuangan. Perempuan itu antara hidup dan mati, saudara. Melahirkan, hamil, melahirkan, tugas perempuan. Tapi jihad, cari nafkah, tugas lelaki. Kira-kira jelas gak? Nah kalau gitu Islam adil tidak? Indah tidak? Itu Islam, saudara. Islam ini sahlun muyassar. Enak, saudara. Oh kalau ada yang meninggal bagaimana? Enteng dalam Islam. Ada yang meninggal, mandiin, kafanin, kuburin, selesai. Tapi ada kelompok lain kalau ada yang meninggal mesti bayar tukang tangis dulu. Bisa 3 hari yang mampu bayar. Belum lagi bayar kremasi. Kremasi itu bayar, bukan murah gitu. Sudah bisa puluhan juta. Ngurus kartu jenazah, saudara, bisa ratusan juta. Islam enggak, yang kapan dari tetangga. Pakannya Pak RT yang bawain. Kuburan Pak RW yang siapin. Simpan. Mandiin, kafanin, sholatin, kuburin, selesai. Indah Islam, gampang, saudara, enteng. Enggak dibikin sulit kita sama Islam. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada tuh seorang hamba enggak dibebankan oleh Allah dengan beban yang di luar daripada kemampuannya. Subhanallah. Udah agama yang indah, yang mudah adalah Islam. Makanya jangan lepaskan ajaran Islam. Dan ingat, Islam juga bukan ifrat dan Islam juga bukan tafriq. Islam tidak radikal dan Islam tidak liberal. Satu contoh aja saya berikan. Bagaimana sih contoh antara liberal, radikal dengan Islam, saudara? Ada ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk jihad, saudara. Nah, di mana Allah menyatakan jahidul kuffar wal munafiqin waqul alaihim, saudara. Nah, atau jahidul qatilul musyrikin kafah, mulai itu orang-orang musyrik semuanya. Nah, ayat-ayat perang semacam ini diterjemahkan oleh kelompok-kelompok liberal secara berlebihan. Mereka bilang apa? Doh, Allah yang perintahkan. Kata Allah apa? Qatilul musyrikin kafah, bunuh semua orang musyrik. Bunuh. Jadi mereka bilang karena Allah yang memerintahkan orang musyrik itu dibunuh, maka halal darah mereka untuk kita bunuh. Boleh kita rampas harta mereka. Ini kelompok radikal ini. Jadi dipukul rata, semua musyrik boleh dibunuh, semua musyrik boleh diperangi. Terus datang liberal kebalikannya. Apa ini ayat? Ini ayat udah kadaluarsa. Ini ayat udah gak cocok untuk zaman sekarang. Ini ayat melanggar HAM. Ini ayat ekstrem. Ini ayat begini, masa disuruh bunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir semua disuruh bunuh. Gak benar ini ayat. Ini ayat udah gak sesuai dengan zaman kekinian. Itu liberal. Jadi yang radikal tadi berlebihan memahami ayatnya, yang liberal ngawur seenaknya untuk menghilangkan kewajiban.